Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik kembali, bahwa di Indonesia upaya dari pemerintah untuk merangkul para rival politiknya ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu kan. Jadi di dalam politik itu ya pertama adalah soal kepentingan gitu kan. Meskipun di beberapa kesempatan ada orang yang berpikir bahwa politik itu memiliki sisi ideologis. Ya, tapi saya pikir ketika tidak ada yang bertentangan dengan sisi ideologis, ya ini berbicara tentang kepentingan gitu kan. Ya, politik lobby-lobby dari Dasko Supmi Ahmad, seorang orang kepercayaan dari Pak Prabowo, juga wakil ketua DPR saat ini, sangat efektif. Misalnya bertemu dengan Bu Megawati, kemudian juga Dasko ini juga terkenal dekat dengan para aktivis, baik aktivis yang sudah senior ataupun yang masih junior gitu kan. Jadi memang dari tingkatan gradasi yang paling atas sampai bawah ini memang Pak Dasko ini memiliki komunikasi dan jejaring yang cukup lumayan. Bahkan tingkat Egy Sujana, kemudian Muhammad Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu sudah istilahnya mungkin udah diajak, dirangkul gitu kan, dalam artian dijinakkan gitu kan. Tapi pada prinsipnya seperti Egy Sujana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur ini kan orang-orang yang dulunya memang bergerak bersama kelompok Pak Prabowo ini ketika masih berseberangan rivalitas dengan Jokowi gitu kan. Jadi memang dalam politik itu untuk menjadi oposisi atas dasar ideologis kah, atas dasar psikologis kah? Ya, di dalam dunia politik kan kita tidak boleh gampang marah gitu kan, gampang sakit hati gitu kan. Ya, politik itu kan berbicara langkah ke depan gitu kan. Memang kalau kita memiliki suatu kepentingan bersama itu bisa bersama gitu kan. Dan saya pikir Dasko ini akan merajut, akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas gitu kan. Ya, Egy Sujana sampai saat ini kan belum mau dipanggil oleh polisi. Saya pikir ya dia memang lagi bersembunyi atau mungkin sedang mengobati sakitnya gitu kan. Dan biasanya yang sering koar-koar sekarang menghilang gitu kan. Dan mengenai Roy Suryo ya ini sesuatu yang sangat relativistik, sesuatu yang sebenarnya tidak substansial gitu kan. Dan memang Bu Megawati dalam pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Gibran juga ini sudah menunjukkan suatu komunikasi yang baik gitu kan. Sehingga para kader yang di bawahnya Bu Mega tentu saja harus menangkap sinyal ini gitu kan. Apalagi dengan isu akan ada reshuffle dan misalnya PDIP masuk gitu kan ke kabinet Pak Prabowo, lalu ya sudahlah semuanya akan menjadi satu gitu kan. Indonesia memiliki politik yang tentu saja lebih dinamis tetapi bisa berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan bersama gitu kan. Pak Dasko ini mungkin dilihat sebagai sosok yang lebih elegan, berusaha untuk menyampaikan sisi yang lain gitu kan, sisi yang mungkin sisi persahabatan gitu kan. Karena ya di dalam dunia politik itu ada orang yang memang tugasnya untuk mengkritisi, galak gitu. Tapi ini ya tentu saja ada di dalam politik itu kan adalah berbicara gitu kan, bernegosiasi, bersama-sama memikirkan tentang kepentingan Anda dan kepentingan yang lebih luas lagi gitu kan. Saya pikir akan kedepannya ya pemerintahan Prabowo Gibran ini akan semakin solid, semakin kuat, dan memang akhirnya kompetisi yang dulu-dulu itu sudah selesai lah gitu kan.
kita sebagai politisi harus berbicara mengenai kedepannya gitu kan. Berbicara ke depannya nanti di saat harus bekerja sama